Present perfect continuous adalah salah satu bagian dari tenses yang berada di urutan keempat. Setelah present perfect itu ada present perfect continuous tense. Nah, gimana sih cara kita menggunakan present perfect continuous dalam kalimat atau ketika kita berbicara bahasa Inggris? Jadi, saya akan menjelaskan tentang present perfect continuous pada hari ini. Nah, di sini ada definisi dari present perfect continuous tense. Yang pertama itu expresses an activity is in progress right now. Yang artinya yaitu mengekspresikan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Lalu, apa dong bedanya dengan present continuous tense? Kan sama-sama sedang berlangsung saat ini. Nah, ada definisi yang kedua yaitu an activity that began in the past continues in the present, yaitu aktivitas ini dimulainya di masa lalu tapi sekarang masih berlangsung atau berlanjut. Nah, yang ketiga ada time expression atau keterangan waktu. Nah, time expression yang sering digunakan pada present perfect continuous tense ini yaitu ada since dan ada for. Since artinya sejak, sedangkan for artinya selama. Nah, contohnya since 2002 berarti sejak 2002, atau ada lagi since last March yang artinya sejak akhir Maret. Selain menggunakan since, kita juga menggunakan for. Jadi for di sini artinya bukan untuk ya. For di sini artinya adalah selama. Nah, contohnya apa? Contohnya for 2 months yang berarti selama 2 bulan, atau for 2 years ago yang artinya selama 2 tahun yang lalu. Jadi pada saat kita menggunakan since berarti kapan aktivitas tersebut dimulai, sedangkan jika kita menggunakan for berarti durasinya berapa lama kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi, di present perfect continuous ini ada 2 bagian, sama seperti tenses-tenses lainnya. Ada verbal dan ada nominal pastinya. Kalau verbal berarti yang berhubungan dengan kata kerja, sedangkan nominal berarti menggunakan atau berhubungan dengan ana, adjective, noun, and adverb. Nah, ada pola rumus present perfect continuous tense. Yang pertama ada rumus kalimat verbal dan yang kedua ada rumus kalimat nominal. Nah, ini mah rumus umumnya dulu ya, rumus positifnya dulu. Ada subject plus have atau has dan been, dan ada juga verb ing. Dan biasanya pada verbal itu, pada present perfect continuous itu ditambahkan time expression. Nah, yang kedua ada rumus kalimat nominal, yaitu ada subject plus have atau has plus been plus being plus ana, dan jangan lupa time expression atau keterangan waktu. Nah, jangan lupa juga pada saat subject are you they, maka kita menggunakan auxiliary have, dan untuk subject she he it maka kita menggunakan auxiliary has. Nah, sekarang kita bahas dulu dengan yang pertama yaitu verbal. Pada verbal sentence ada positive sentence, ada negative sentence, dan ada interrogative sentence. Dan rumusnya pasti beda-beda ya. Sama halnya seperti tenses lain, ada subjek dulu di depan. Kita bisa menggunakan I, you, we, they atau she, he, it. Tapi kita harus ingat juga ketika subjeknya I, you, we, they, maka kita menggunakan auxiliary yaitu have dan ditambah been. Tapi ketika kita menggunakan he, she, it atau she, it, maka kita tidak menggunakan auxiliary have lagi, tapi kita menggunakan auxiliary has, sama-sama menambahkan been. Setelah itu kita harus menggunakan verb ing. Jadi kalau kata kerja pertamanya work, maka kita ingkan, maka menjadi walking.
Baru yang terakhirnya kita tambahkan time expression. Ada since, ada for. Bisa kita menggunakan sejak ataupun selama. Nah, kita masuk pada contoh kalimat verbal. Yang pertama ada positive sentence. Contohnya yaitu I have been walking for 2 hours. Artinya saya sudah berjalan selama 2 jam. Nah, sedangkan pada negatif kita tambahkan not yang artinya belum. Jadi setelah auxiliary have atau has maka kita tambahkan not, lalu be, lalu verb in. Contohnya apa? Contohnya I have not been walking for 2 hours, yang berarti saya belum berjalan selama 2 jam. Lalu kemudian ada contoh dari interrogative sentence. Nah, pada interrogative sentence ini auxiliary have atau has-nya kita pindahkan ke depan atau sebelum subjek. Jadi rumusnya itu have atau has plus subject plus been plus verb in. Contohnya bagaimana? Contohnya itu have you been walking for 2 hours, yang berarti apakah kamu sudah berjalan selama 2 jam? Itu ya. Nah, lanjut pada contoh kalimat nominal. Sama seperti verbal, pada kalimat nominal juga ada positif, negatif, dan interrogatif. Pada kalimat positif, rumusnya itu subject plus have atau has plus been plus being plus ana. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya yaitu I have been being here since 2002, yang berarti saya sudah berada di sini sejak 2002. Selanjutnya ada negatif. Rumusnya yaitu subject plus have atau has plus not plus been plus being plus ana. Jangan lupa keterangan waktu. Yang contohnya yaitu I have not been being here since 2002, yang berarti saya belum berada di sini sejak 2002. Nah, selanjutnya itu ada interrogative sentence. Yang rumusnya itu have atau has ditambah subjek, ditambah been, ditambah being, ditambah ana, dan jangan lupa kata keterangan waktunya. Contohnya apa? Contohnya I been being here 2002, yang artinya apakah saya sudah berada di sini sejak 2002. Nah, jadi di sini saya menggunakan adverb of time, yaitu keterangan tempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa present perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang atau baru saja selesai, dengan fokus pada durasi dan kelanjutan tindakan tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Smiling face with hearts.